Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Wamatus dalam Renungan Harian Kamis 28 Juli 2021. Apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api, di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang hari ini kita dengarkan kembali mengingatkan kita bahwa di dunia ini kebaikan dan kejahatan itu selalu ada bersama. Kemurahan dan kerahiman Allah juga tercurah bagi yang baik dan bagi yang jahat. Matahari diberikan kepada orang baik dan orang jahat, hujan juga diberikan kepada orang baik dan orang jahat. Namun pada akhirnya, kebaikan dan kejahatan akan dipisahkan secara definitif. Pada akhirnya kita semua akan diadili berdasarkan apa yang telah kita perbuat. Kita bagaikan berbagai jenis ikan yang terkumpul dalam pukat, yang kemudian akan dipilah-pilah dan dipisahkan. Yang baik dikumpulkan dan yang buruk akan dibuang. Kita semua dipanggil untuk menjadi ikan yang baik. Kita dipanggil untuk menjadi baik. Menjadi baik adalah sebuah proses. Mari berproses sebelum masa di mana kita akan dikumpulkan dan dihakimi di akhir nanti. Kalau hidup kita hari ini baik, maka teruslah menjadi baik. Tidak perlu terpengaruh oleh hal-hal buruk yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal buruk yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita iri terhadap hal-hal buruk yang ada di hadapan kita yang kita jumpai. Kadang-kadang kita berpikir, kok bisa ya orang yang hidupnya buruk, orang yang hidupnya kurang baik, kelakuannya kurang baik, kok lebih baik nampaknya daripada kita. Kita iri terhadap mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jangan mudah terpengaruh akan hal-hal buruk itu. Yesus Tuhan kita akan membalas semua perbuatan kita sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Tuhan kita itu adil. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dan kalau hari ini kita belum bisa menjadi orang baik, maka esok hari adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperbaiki apa yang kurang pada diri kita di hari ini dan juga hari kemarin. Orang baik punya masa lalu dan orang jahat punya masa depan. Tuhan kita itu maha baik dan maha adil. Dia akan mengadili kita sesuai dengan apa yang kita buat, apa yang kita perbuat. Namun, Dia adalah Allah yang maha rahim. Kerahimannya jauh melebihi dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ia akan memberi ampunan asalkan kita mau dengan rendah hati mengakuinya dan bertobat. Kalau kita tidak sadar akan kedosaan kita dan tidak bertobat, maka kita akan menjadi ikan yang buruk yang akan dibuang. Kita akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan ada keratapan dan kertak gigi.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berproses menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dengan terus mengamalkan kebaikan dalam keseharian kita. Tidak mudah menjadi orang baik, ada saja tantangan dan rintangannya. Namun, tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Kalau kita memohon bantuan Tuhan, maka semua akan menjadi mungkin. Kita menjadi baik bukan hanya karena usaha dan kemampuan kita sendiri. Kita menjadi baik itu karena rahmat Tuhan. Tuhanlah yang akan memampukan kita menjadi baik. Maka sertakan Tuhan dalam usaha kita menjadi pribadi yang baik. Kita tidak akan menjadi baik tanpa menyertakan Tuhan yang adalah sang kebaikan itu sendiri. Menjadi baik berarti menjadi pribadi yang selalu dekat dan berpaut kepada sang kebaikan, kepada Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan harian di channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.